Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, adapun sapaan Tuhan hari ini buat kita terangkat dari kitab Pengkhotbah 11 ayat 2. Demikian firman-Nya. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Sampai itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengambil tema dari firman ini, yaitu memberi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau saat ini kita diberikan pertanyaan, manakah lebih baik bagimu memberi daripada menerima? Apakah yang akan menjadi jawaban kita? Namun yang pasti saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35b berkata, sebab ia sendiri yaitu Yesus telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam hidup ini saudara-saudara, di mana hidup ini yang begitu singkat, sangat penting bagi kita tidak membuang-buang waktu dan kesempatan. Mengapa? Karena hidup ini sementara. Mengapa? Karena hidup ini adalah panggung misteri. Pengkhotbah mengerti akan hal ini. Karena itulah ia mengajak melalui kebenaran firman ini untuk hidup dengan berani memberi selagi ada waktu dan kesempatan. Namun saudara-saudara, kalau kita melihat situasi kehidupan ini, hal memberi inilah yang lalai dilakukan oleh banyak orang. Pengkhotbah mengajak kita untuk memberi. Kita perlu belajar memberikan roti yang merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan ini. Pengkhotbah mengajak kita bukan hanya memberikan uang receh kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga memberi dengan cara berkorban, saudara-saudara. Jangan kita takut memberi karena Tuhan akan memelihara kita, akan memelihara hidup kita. Kita tidak akan hidup berkekurangan, saudara-saudara, dengan hal memberi. Tuhan akan membalas apa yang kita tabur. Walau mungkin kita tidak secara langsung melihat tuaian dari apa yang telah kita perbuat bagi sesama kita. Yang pasti ketika kita memberi kepada sesama, hal itu sama saja kita memberi kepada Tuhan, saudara-saudara. Tidakkah dikatakan di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40 demikian firman Tuhan? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Saudara-saudara, dalam ayat 40 dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kita sama saja melakukannya untuk Tuhan, saudara-saudara. Pada dasarnya kita juga tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup ini. Karena itu kita wajib menyediakan payung sebelum hujan dan banyak menabur. Karena tidak
ada seorang pun yang tahu kapan malapetaka menimpa dirinya. Hidup ini adalah panggung misteri. Pengkhotbah menganjurkan banyaklah berbuat kebaikan terhadap sesama. Siapa tahu kelak kita membutuhkan uluran tangan orang lain, saudara-saudara. Tujuan Tuhan memberikan berkat dalam hidup kita, berkat itu tidak pernah dimaksudkan hanya dipakai untuk kesenangan diri belaka, tetapi untuk menolong orang lain yang kekurangan. Kita diingatkan bahwa apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, ada bagian yang merupakan milik orang lain. Ingatlah, hidup memberi digambarkan sama saja kita melempar batu ke bukit. Yang kita lempar satu, tetapi ketika batu itu kembali, dia akan membawa teman-temannya. Artinya berkat akan terjadi. Percayalah saudara-saudara dengan iman bahwa Tuhan akan memelihara kita. Berbagilah selagi ada waktu. Jangan takut memberi. Tapi ingat saudara-saudara, selalu periksa motivasi hati kita saat memberi, sehingga apa yang kita berikan kepada Tuhan dan sesama berdasarkan kasih. Itu sangat penting. Kita memberi dengan tulus karena kita kaya dalam kemurahan hati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memberkati kami. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu mengurapi kami. Terlebih lagi Tuhan, setiap pribadi yang mendengarkan firman ini, dimanapun mereka berada, mari Engkau mencampur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Mari Engkau balut bungkus hidup mereka Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan Yesus disembuhkan, yang lagi bersedih dihibur, dan yang lagi menghadapi permasalahan, Engkau berikan jalan keluar. Yang layaknya pada saat ini, pada hari ini, bersukacita dikarenakan ulang tahunnya Tuhan. Izinkan mereka dipenuhi oleh sukacita dan kebahagiaan. Inilah Tuhan Yesus, doa hamba-Mu di pagi hari ini. Ya, hamba-Mu percaya Tuhan pasti menyatakannya. Tuhan pasti menjawabnya, karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Kristus Yesus kami yang hidup. Amin. Shalom buat kita semua.